Shalom jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Kristus Yesus. Kita memasuki tahun 2023 dan kita mau bersama-sama semuanya seluruh jemaat para pemimpin membangun rumah kabar baik. Dan sepanjang bulan Januari kita mau belajar bersama-sama memulainya untuk membangun rumah kabar baik. Di dalam Markus pasal yang kedua ayat yang pertama sampai 12 terdengar bahwa Yesus ada di Kapernaum, dia berada di rumah. Ketika sudah di rumah, pasti ada kabar baik di situ. Kabar baiknya adalah ada berita pengampunan dosa. Selain pengampunan dosa, di situ ada kesembuhan terjadi di mana orang lumpuh yang sakit disembuhkan. Bukan hanya terjadi kesembuhan, terjadi firman iman yang membangkitkan orang-orang yang sakit itu untuk mengalami kesembuhan. Bukan hanya firman iman, tetapi juga terjadi mukjizat yang luar biasa. Sehingga orang banyak melihat dan menyaksikan. Mereka mengatakan, yang kayak gini belum pernah kita lihat sebelumnya. Saya percaya ketika kita bersama-sama seperti Yesus ada di Kapernaum dalam rumah, membangun rumah kabar baik. Ketika kita membangun dengan antusias, kita akan melihat dan menyaksikan bagaimana orang-orang melihat kemuliaan Tuhan dalam rumahnya. Kalau gitu, saudara sekalian, bagaimana kita memulainya? Poin pertama, harus kita pahami bahwa tubuh kita adalah bait Allah. 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat 19-20. Dan Yesus juga berkata bahwa di dalam Matius 6 ayat 16 ayat 18 dia katakan dengan tegas sekali, aku akan mendirikan jemaatku dan alam maut tidak bisa menguasainya. Dan keinginan Tuhan adalah engkau dan saya harus dipakai oleh Allah, sebagai dipakai oleh Tuhan sebagai batu-batu hidup untuk pembangunan rumah rohani sesuai dengan 1 Petrus pasal yang kedua ayat 5. Dipastikan bahwa kita secara pribadi bait Allah, secara bersama-sama kita adalah rumah rohani. Nah, rumah rohani ini harus menyampaikan kabar baik. Bagaimana kita start awalnya? Selain kita memahami bahwa kita adalah tubuh Kristus, harus kita pahami juga poin yang kedua, bahwa kita harus memiliki dasar Kristus. Yesus adalah terang dunia. Yohanes 8 ayat 12 dikatakan, Yesus adalah terang dunia. Barang siapa mengikut dia tidak dalam kegelapan, tapi dia menjadi terang dunia. Di sisi yang lain, kita adalah terang dunia dikatakan. Di dalam Matius pasal 5 ayat 14 sampai 16, kita adalah terang dunia. Dan terang dunia itu akan menerangi kota, akan menerangi rumah di mana kita ada. Pastikan bahwa melalui hidup kita, rumah tangga kita ada kebaikan Tuhan. Kota di mana kita ada, kampus, tempat kita bekerja, tempat kita berbisnis, ada kabar baik yang disampaikan karena kita adalah kabar baik itu. Di sisi yang lain akan ada aliran hidup mengalir dalam hidup kita karena kebaikan Tuhan. Ada senyum, ada sukacita, ada damai sejahtera terus mengalir dalam hidup kita di antara jemaat juga kepada orang-orang belum mengenal Tuhan. Yang pada akhirnya kita adalah surat Kristus yang dapat dibaca oleh banyak orang. Maksudnya adalah dikerjakan oleh Roh Kudus dan kuasa firman Tuhan sehingga mereka melihat kemuliaan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Senyum kita, sukacita kita, perbuatan baik kita dilihat, disaksikan, dinikmati oleh mereka. Dan jangan lupa yang terakhir, bahwa kekuatan kita adalah kuasa Roh Kudus. Roh Kudus pasti akan mengurapi kita. Seperti Yesaya 61 ayat 1-2 mengatakan bahwa Roh Tuhan Allah ada padaku dan dia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik. Kenapa? Penting kita pahami supaya kita membangunnya seperti gereja mula-mula bahkan lebih besar. Dalam Kisah Rasul pasal yang kedua ayat 1-7, mereka disukai banyak orang. Bukan disukai banyak orang saja, mereka saling mengasihi, tidak ada yang kekurangan, saling tolong-menolong. Terlebih-lebih dalam masa sukar seperti dialami oleh banyak orang di tahun 2023. Kita saling tolong-menolong, saling mengasihi. Di sisi yang lain, saudara sekalian, penuh gembira, penuh sukacita. Kita mau memecahkan roti, kita aktif di persekutuan. Kita juga aktif dalam persekutuan doa. Ada pengajaran-pengajaran yang kebenaran yang mengubah hidup kita. Sehingga kita menjadi surat Kristus yang dapat dibaca oleh banyak orang. Dan yang luar biasa, bahwa mereka selain disukai banyak orang, Tuhan menambahkan jiwa baru di tengah mereka. Tuhan yang sama juga menambahkan jiwa baru di tengah-tengah kita. Oleh karena itu, mari kita antusias, semangat membangunnya, yaitu membangun rumah kabar baik. Sampai Indonesia dan bangsa-bangsa penuh kemuliaan Tuhan. Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati.